Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video tutorial kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana membuat JDialog yang terhubung terhadap JFrame. Nah, di sini saya sudah buat yang jadinya. Nanti saya akan buat lagi project baru dengan fitur yang lebih lengkap dari ini. Ya, baik, kita mulai aja. Yang pertama adalah klik file, pilih new project. Kemudian di Java, ya di kategori Java nih, pilih Java, kemudian pilih Java application. Kemudian next. Nah, di sini saya simpan nama projectnya di F Java Genap 2021 ya. Sebaiknya untuk menyimpan project selain C ya. Kemudian ini treatment kelasnya kita buang. Ini boleh di set as main project. Set as main project tuh project yang dipilih ya, yang aktif. Nah, ini kita ganti namanya menjadi menghitung bangun datar. Oke. Nah, di sini saya akan jelaskan desainnya dulu ya, desainnya dulu. Kemudian setiap button ngelink terhadap setiap menu yang dibikinnya menu button ngelink terhadap JDialog. Oke, di sini contohnya yang sudah jadi. Nanti kita akan buatnya, bagaimana cara buatnya. Nah, pertama di project, di source package maksudnya, di source package, klik kanan, pilih new Java package. Tulis bangun datar ya, atau buat namanya bangun datar. Kemudian masih di source package, kita mau menambahkan gambar-gambar ya. Nama package-nya, ya klik kanan, nama package-nya resource. Oke, jadi di sini sudah ada dua package bangun datar dan resource yang ada di project menghitung bangun datar. Oke, selanjutnya kita buat desain ini dulu ya. Di sini ada 3 button yang sudah disiapkan atau sudah dibuat. Caranya adalah di bangun datar kita buat namanya frame bangun datar ya. Di sini ada contohnya frame bangun datar. Klik kanan di package bangun datar, pilih new, pilih JFrame form. Jika JFrame formnya belum ada, pilih other. Nah, di other kita bisa pilih swing GUI. Nah, di swing GUI itu ada JDialog form, ada JFrame form, ada JInternal form, ada JPanel form, dan seterusnya. Oke, kita pakai yang JFrame form. Pilih next. Kasih namanya frame bangun datar. Oke, jika sudah akan tampil seperti ini, masih kosong. Nah, kita tambahkan 3 buah button di sini. Tentukan besarnya, sekalian aja tentukan fontnya di properties ya, di properties ini. Fontnya kita tentukan misalkan 14 bold. Ininya Tahoma. Bebas ya, ini bebas aja. Bebas. Nah, kita bisa duplikat. Udah ada satu kan, kita bisa duplikat. Diklik buttonnya, terus Ctrl D. Ctrl D. Nah, udah ada 3. Nah, ini kita sesuaikan panjangnya. Nah, ini kita bisa pakai F2. Diklik terus F2 atau klik kanan edit text ya. Nah, kasih nama di sini menghitung luas dan keliling persegi panjang. Oke, F2 menghitung luas dan keliling persegi panjang. Kemudian di sini edit text lagi, menghitung luas dan keliling segitiga
sama sisi. Nah, terus di sini kita di teks lagi menghitung luas dan keliling lingkaran. Setelah itu kita bisa ganti namanya ya. Di sini jebatannya kita ganti namanya menjadi button persegi panjang. Ini kita ganti namanya button segitiga misal. Selanjutnya yang terakhir kita ganti button lingkaran. Oke, kita sudah buat desain 3 buah button yang nantinya ketika diklik ini akan memanggil Windows baru ya. Windows barunya bentuknya JDialog, yaitu persegi panjang, kemudian segitiga sama sisi, dan lingkaran. Oke, selanjutnya, nah karena di contoh yang sudah ada, misalkan yang persegi panjang itu ada gambarnya di sini ya, pakai gambar. Nah, kita copy dulu gambarnya ya. Kita copy dulu gambarnya. Di sini saya sudah ada beberapa gambar contoh. Oke. Nah, ini gambarnya. Ini kita copy, yang ini 3 kita copy. Coba klik kanan, copy atau Ctrl C ya. Nah, coba kalau kita langsung paste di sini bisa nggak ya? Ya, bisa ya. Jadi tadi dari sini kita di copy terus paste di sini langsung bisa ya. Oke, selanjutnya kita akan buat desain untuk dialog persegi panjang seperti ini. Nah, caranya klik kanan di klik bangun daftar, pilih new, pilih JDialog form. Jika belum ada di sini, seperti biasa pilih other, terus pilih swing waveform, pilih JDialog. Pilih next. Buat namanya misalkan dialog persegi panjang. Oke. Finish. Nah, selanjutnya kita buat contoh desain seperti ini ya. Ini dibikinnya dari label, JLabel ya. Ini JLabel, ini JLabel, ini JText field, JText field, JButton, JButton, JLabel, JLabel. Oke. Oke, kita tambahkan label dulu untuk gambar. Nah, di properties cari icon ya. Icon kita cari. Nah, si icon ini ada di mana gambarnya, ada di resource kan? Di resource, nah pilih yang gambar kotak. Nah, seperti ini. Ini di teks, kita hapus. Di teksnya terus kita sesuaikan saja panjang dan lebarnya. Ya, seperti inilah kurang lebih dibuat desainnya. Kemudian desain selanjutnya ditambahkan separator ya. Separator ada di sini, ada di swing control. Ya, separator. Nah, kemudian buat desain seperti ini. Tentukan untuk panjangnya sama lebar. Nah, ini kita buat seperti ini aja. Nah, ini misalkan horizontal alignment-nya leading-nya bukan leading tapi right ya, supaya buat right kita buat beda ya dengan yang ini ya. Nah, ini Ctrl D untuk duplikat. Nah, ini kita blok semuanya, empat-empatnya kita buat tingginya yang sama. Kalau tinggi pakai height, same height. Nah, kemudian kita buat button lagi. Ini duplikat aja. Nah, tempatkan di sampingnya. Yang ini hitung. Yang ini klik kanan edit text atau diklik F2 reset. Nah, ini kita panjangnya disamain aja ya. Klik kanan same size
same width. Oke. Untuk yang ini pakai ini ke kiri semua. Oke, mungkin seperti ini cukup. Nah, ini kita buat namanya panjang titik 2. Ini 2, klik 2 kali, lebar. Ya, seperti itu. Oke, ini dipentogin aja ke sini biar rata. Kita ganti nama yang ini teks panjang. Ini teks lebar. Oke, kita buat lagi untuk keterangan luas di sini. Nah, keterangan luas di sini agak gede, seginilah. Misalnya 14 bold. Ya, mau dibedain fontnya juga boleh, bebas. Nah, kita kasih nama. Oke, ini kasih nama dulu ya. Yang button hitung. Yang ini button reset. Nah, ini kita kasih nama label luas. Ini duplikat, Ctrl D, kasih nama label keliling. Oke, seperti itu ya. Kita buat desain-desainnya dulu saja. Oke. Kemudian kalau sudah, kita akan buat contoh yang lain, yaitu segitiga sama sisi ya. Nah, di sini segitiga sama sisi karena ketiga sisinya sama, maka yang beri input hanya sisinya saja. Oke, ini kita close dulu. Selanjutnya kita buat dialog baru. Oke. Klik kanan, pilih C dialog form. Dialog segitiga. Oke, buat desainnya seperti biasa pakainya label. Ini bisa diklik kanan dari sini. Pilih icon ya. Ini di resource, pilih yang triangle. Oke. Seperti itu. Ini kita buang. Kasih separator. Ya, ini buat label. Namanya sisi. Tambahkan text field. Klik kanan, change variable name, namanya text sisi. Terus ada button hitung sama button reset. Selanjutnya kita set supaya panjangnya sama. Kamu kemana? Itu habis nggak? Ini tingginya buat sama. Oke. Kalau kita pengen ngopi dari sini bisa ya. Misalkan di dialog persegi panjang kan sudah ada ininya. Nah, ini diklik aja di blok. Ngopi dari yang hitung juga bisa sih sebenarnya tadi ya. Ini klik 2 kali supaya full. Nah, ini udah ngopi dari yang dialog persegi panjang. Oke, sudah jadi. Nah, selanjutnya
kita akan buat Habis semua uangnya. satu lagi ya, yaitu buat dialog lingkaran. Oke, ini persegi panjang udah jadi, segitiga udah jadi. Sekarang tinggal yang lingkaran. Klik kanan di bangun datar, pilih new J dialog form, pilih namanya dialog lingkaran. Oke. Nah, kita bisa ngopi langsung dari sini semuanya ya, bisa ya. Di blok semua. Ctrl C, Ctrl V. Nah, tinggal diganti. Diganti yang segitiganya diganti menjadi circle ya. Ini digedein lagi. Ini klik 2 kali ya supaya bisa full screen ya, maksudnya full apa? Bisa digedein. Nah, ini kita turunin. Ini gedein lingkarannya. Masih kurang. Nah, di dalam kasus ini kita nanti bikin namanya jari-jari ya. Jari. Oke. Ini kurang gede. Gambar lingkarannya gedein lagi. Ya, segini cukup lah. Ya, segini misalkan. Ini dirapikan saja. Kurang lebih seperti ini. Ups, sorry. Kurang lebih seperti ini. Ininya oke. Klik 2 kali lagi di sini. Ininya diganti lagi. Kemudian ini disesuaikan lebar tingginya. Ini kasih nama teks jari. Oke, seperti itu. Ini size-nya, width-nya disamain. Oke, jadi sudah ada 3 desain bangun datar, yaitu persegi panjang, segitiga sama sisi, dan lingkaran. Selanjutnya kita akan panggil dari frame bangun datar ini, memanggil yang 3 komponen tadi ya. Kalau kita mau jalankan, ini klik kanan, clean and build dulu. Setelah itu kita pastikan komponen ataupun Windows yang pertama kali dijalankan adalah ini. Pastikan ini dulu yang dijalankan. Kita bisa langsung dari sini diklik kanan run. Nah, ini kan ada 4 main ya, 4 main. Kita bisa lihat tuh mainnya di sini ya. 4 main di sini, 4 main kelas maksudnya. Jadi kalau setiap kelas itu ada mainnya, itu pasti dijalankan semua. Tuh, ada main. Nah, karena kita yang mau pertama kali dijalankan adalah frame bangun datar, maka ketika di running pertama kali di awal kita pilih yang frame bangun datar ini. Seperti itu. Nah, nanti tampil seperti ini ya. Kalau misalkan mau dirubah, dari klik kanan properties ya, kita lihat runnya bener nggak frame bangun datar ya. Misalkan tadi salah klik nih, misalkan yang pertama kali dijalankan dialog persegi panjang. Nah, nanti diganti lagi dari sini. Nah, kita coba cek running. Tadi kan pakainya dialog persegi panjang ya. Jadi yang dijalankan adalah yang persegi panjang dulu tuh kan. Nah, makanya kalau salah, nah kita klik kanan di project, pilih properties. Kita ganti yang runnya di browse, ganti apa namanya frame bangun datar. Oke, seperti itu.
Nah, selanjutnya tadi kita sudah running tapi belum menampilkan title ya. Kita buat dulu titlenya. Beri judul aplikasi pada jendela atau Windows. Oke, pakainya set title. Nah, kita kasih nama misalkan aplikasi menghitung bangun datar. Nah, kemudian supaya posisi Windows-nya di tengah, sisi Windows di tengah, set location relative to 0. Nah, ini nanti diterapkan kepada semua dialog ya. Nah, kemudian supaya kita klik ini terus tampil dialog, ada dua cara. Yang pertama, cara seperti ini. Ininya this, ininya true. Ya, kemudian DLG lagi, dialog maksudnya set visible true. Ini cara pertama. Ya. Oke, kita tes dulu yang cara pertama. Oke, tampil seperti ini ya, cuman posisinya nggak di tengah sini ya, tapi di sini. Terus belum ada title atau judul. Oke, kita bisa ganti. Nah, ini di kontrol klik kiri. Nah, supaya bisa ke tengah, terus ada set title seperti ini. Kita copy aja yang ini. Copy yang ini. Nah, kita ini ganti. Misalkan ini menghitung luas dan keliling persegi panjang. Oke. Nah, ini sekalian yang segitiga juga ya. Segitiga juga. Copy aja. Menghitung luas dan keliling di sini segitiga sama sisi. Yang lingkaran juga sama. Menghitung luas dan keliling lingkaran. Oke, kita sudah buat semua. Nah, kemudian di sini diklik dua kali lagi. Nah, pertama kan caranya bisa seperti ini. Nah, yang ini saya bikin cara yang kedua. Bisa langsung bikin objeknya new dialog segitiga this ininya, terus ininya true titik set visible true. Ya, bisa langsung seperti ini ya. Kalau ini dideklarasikan dulu si dialognya, kalau ini langsung bikin objek di sini. Oke, kita bisa coba dua-duanya. Nah, yang ini kita bisa pakai yang langsung bikin objeknya, yang lingkaran. Ini true, set visible true. Oke, seperti itu. Terus kita klik kanan, clean and build ya, klik kanan projectnya, clean and build. Setelah itu kita running. Oke, sudah seperti ini. Kemudian kita klik menghitung luas dan keliling persegi panjang. Nah, nanti tampil seperti ini. Nah, jadi dialog itu kan hanya ada close aja ya, tanda X nih, icon X itu close. Jadi nggak ada tanda maximize, nggak ada tanda minimize ya. Jadi hanya X saja. Nah, ketika misalkan ini belum diisi, ini kan diisi dulu nih, belum selesai diisi, nggak bisa ngeklik yang
parennya, yang ininya ya. Jadi harus diisi dulu. Seperti itu. Nah, ini saya buat desainnya dulu, nanti video selanjutnya saya akan buat rumus-rumusnya ya. Kemudian ini sama. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat shortcut ya, shortcut keyboard. Jadi, misalkan di sini shortcut keyboardnya P. Ya, jadi pakai ALT, ALTP, yang ini ALTS, yang ini ALTL misalkan. Oke, kita coba ya. Caranya, nah di sini diklik ya buttonnya, kita cari ada mnemonic ya, cari mnemonic. Mnemonic di mana ya? Nah ini, kita coba mnemonicnya ketik P, bisa nggak ya? Atau sebentar, saya agak lupa nih. Set mnemonic L, kan ya, bukan ini. Ntar saya coba cek dulu mnemonic. Harusnya sih di sini set mnemonic P sih ya. Coba ketik aja dulu P. Yang ini S misalkan. Ini L. Coba kita running dulu ya. Sorry, salah ngeklik. Kita simpen projectnya, klik kanan, clean and build, terus kita coba running dulu ya. Oke, udah tampil ya. Jadi tadi kan set mnemonicnya pakai P. Nah, ini ada P. Ininya S, S-nya tapi di sini ya. Maksud saya sih tadinya pengennya di segitiganya ya, tapi karena S-nya udah ada di depan jadi di sini. Nah, L-nya jadi di sini. Oke, nggak masalah sih. Kita coba ALT, ALTP. Nah, jadi untuk menjalankan shortcut keyboardnya nggak pakai mouse ya, nggak pakai mouse. Jadi klik ALT P. Nah, ini berarti luas dan keliling persegi panjang. Misalkan ALT L. Nah, ALT plus L maksudnya ya, LTL nanti keluar ini. Nah, ini penggunaan shortcut keyboard. ALTS. Nah, seperti ini. Jadi tandanya ada di sini ya, di P ini, S, kemudian ini. Oke, selanjutnya kita mau rubah nih ikonnya. Di sini kan ikonnya bawaannya ikon Japa ya. Ikon cangkir kopi. Nah, kita ganti. Kita mau ganti nih ikonnya. Caranya, nah kita copy dulu gambar-gambarnya. Nah, di sini saya ada contoh. Ada contoh gambar. Oke, saya ngambil contoh gambar yang ini aja. Saya pakai gambar ini 1, 2, 3, 4. Coba saya copy ini ya. Nah, untuk gambar kalian bisa nyari di website ya, icon arsip misalkan iconarsip.com ya. Oke, kita misalkan nyari gambar dari sini icon arsip. Nah, di sini gambarnya banyak ya. Tinggal cari aja. Oke, ini anggap aja saya udah masukin gambar. Nah, selanjutnya bagaimana supaya kita menambahkan icon ya. Oke, di sini kita tambahkan, di sini kasih komen.
menambahkan icon pada Windows atau jendela. Caranya, oke, di sini caranya set icon image. Nah, terus di dalamnya ada objek new image icon, get class, titik get resource, terus panggil gambarnya, titik get image. Oke, kita coba set icon image, control spasi, new image icon, control spasi. Nah, image icon. Nah, terus apa lagi? Image icon. Ya, tentunya di sini get image ya, get image. Nah, di sini kita isi di image iconnya, kita isi apa? Kita mau manggil ini misalkan gambar Indonesia. Nah, kita ganti ikonnya gambar Indonesia. Berarti di sini get resource. Sorry, tadi apa? Get class dulu ya, get class. Jadi get class itu maksudnya ngambil directory kelas ini, terus get resource. Nah, ada di mana? Ada di directory resource, ada di directory resource. Ya, ada di directory resource. Nama filenya Indonesia 64.png. Indonesia 64.png. Oke, seperti itu. Nah, kita coba tes, jalankan ya. Klik kanan clean and build, terus kita coba running. Nah, sudah ganti kan ikonnya. Nah, yang ini belum ganti. Kita tes. Nah, ini karena jadi dialog yang ikut ikonnya, ngikutin ini parennya. Jadi ikonnya ganti gambar bendera Indonesia semua. Nah, biar kita rubah, misalkan tiap bangun daftar ikonnya ganti ya. Misalkan untuk luas dan keliling persegi panjang diganti dengan gambar ini misalkan. Terus menghitung luas dan keliling segitiga kita ganti dengan gambar misalkan ini. Nah, nanti yang lingkaran gambar ini. Oke, kita langsung rubah aja. Ini di copy, sama copy, nanti yang persegi panjang ganti. Nah, ini kan image icon, di sini ada error, dia minta import. Diklik aja, terus add import for JPEG swing image icon. Nah, ganti nama gambarnya tadi, gambarnya tuh yang mana ya? Yang ini ya, sport football. Sport, tulisannya harus sama ya, nama filenya harus sama, sport football 64. Nah, ini kita copy lagi. Nah, terus ini udah. Terus yang segitiga. Segitiga, image icon tambahin import. Terus ganti yang segitiganya namanya games soccer. Ini contoh aja ya, games soccer 64. Oke, yang ini ya. Oh sorry, jangan pakai yang, kalau segitiga pakai draw, sorry. Yang segitiga pakainya draw 128. Ini maksudnya 128 pixel. Oke, nanti yang lingkaran kita pakai ini ya, games soccer. Kayak lingkaran ganti
ininya sama. Mana lingkaran? Oh ini, sorry. Nah ini lingkaran, kita ganti di sini. Nah, ininya image icon di import. Ini namanya apa tadi? Games soccer. Nampak. Soccer. 64. Oke, seperti itu. Jadi di sini sudah ada gambar masing-masing ya, ikonnya masing-masing. Oh ini football, L-nya 2 ya. Kalau salah filenya nanti error. Yang segitiga juga sama, draw 128. Kita langsung jalanin aja. Clean and build. Terus kita running. Oke. Di sini ada icon gambar bendera Indonesia. Ketika kita klik yang persegi panjang, nah udah ganti kan gambarnya. Terus kita klik lagi, nah udah ganti gambarnya. Jadi masing-masing bangun datar punya gambar yang berbeda, icon yang berbeda. Oke, mungkin itu dulu saja video tutorial untuk membuat desain ya, membuat desain, menghitung luas dan keliling bangun datar ya menggunakan JDialog yang terhubung terhadap JFrame ya. Nah setelah ini di video selanjutnya nanti kita akan membahas untuk menghitung rumusnya ya, rumus luas dan keliling masing-masing bangun datar, yaitu persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Baik, itu saja video tutorial yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.